makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Malam hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kiranya kita dipertemukan dalam sukacita dan penuh rasa syukur atas segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita dalam hidup kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu memberikan kami kedamaian, sukacita, dan berkat yang tiada habisnya, yang selalu baru tiap hari. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau memberikan kesehatan bagi kami, Engkau menolong kami dalam belajar, Engkau memberikan kami pimpinan dan tuntunan untuk menjalani kehidupan kami, baik di pekerjaan, baik dalam komunikasi, dalam keluarga, masyarakat, dan tempat bekerja kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu supaya kami bisa menjalaninya dengan baik dan tetap sabar, bersyukur, tidak goyah akan iman kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun kami lebih dekat kepada kehendak-Mu dan memuliakan Engkau di hadapan seluruh umat dan membawa mereka kepada kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi kekuatan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang selalu ada bagi kami dan memberikan kami keselamatan. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan malam kita pada hari ini adalah Memahami Alkitab. Mari kita mulai dengan membaca 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Untuk tujuan apakah firman Tuhan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari ayat di atas, untuk tujuan apakah Alkitab diberikan kepada kita? Saudaraku, Alkitab ditulis sebagai saksi bagi pekerjaan Allah dalam sejarah. Rencananya untuk menebus manusia yang jatuh dan mengajar kita dalam semua kebenaran. Tuhan memilih melakukannya dalam bahasa manusia, membuat pemikiran dan gagasannya terlihat melalui kata-kata manusia. Dalam menebus Israel dari Mesir, Allah memilih suatu bangsa pilihan untuk menyampaikan pekabarannya kepada semua orang. Dia mengizinkan bangsa itu untuk mengkomunikasikan firman-Nya melalui bahasa mereka, bahasa Ibrani, dan beberapa bagian Alkitab dalam bahasa Aram, bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Kebangkitan kebudayaan Yunani membawa kesempatan baru, memungkinkan perjanjian baru untuk dikomunikasikan melalui bahasa universal Yunani yang secara luas digunakan di seluruh dunia pada waktu itu. Faktanya bahkan ada terjemahan bahasa Yunani perjanjian lama. Bahasa universal ini memungkinkan para rasul dan gereja mula-mula untuk menyebarkan pekabaran Injil jauh dan meluas dengan semangat misionaris baru setelah kematian Kristus. Kematian Rasul Yohanes memberikan kesaksian akan firman Allah dan kesaksian Yesus tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Mari baca Wahyu 1 ayat 2 New King James Version. Firman Tuhan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dengan cara ini, Alkitab menunjukkan kesinambungan saksi dan kesaksian yang diilhami ini dari penulisan Alkitab pertama hingga yang terakhir. Bacalah Ulangan 32 ayat 46 dan 47. Mari kita baca bersama-sama. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu.
Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Mengapakah begitu penting bagi anak-anak Israel untuk menuruti segala perkataan hukum Taurat dalam Ulangan 32 ayat 46? Yaitu Taurat atau pengajaran bagaimanakah firman Allah masih berlaku hingga zaman kita. Apakah artinya itu dalam konteks kita sekarang? Banyak orang, saudaraku, yang tidak hanya memiliki Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka, tetapi bahkan memiliki berbagai versi dalam bahasa mereka sendiri. Yang lain kalaupun ada mungkin hanya memiliki satu versi. Tetapi terlepas dari apa yang Anda miliki, pokok utamanya adalah menghargainya sebagai firman Tuhan, dan yang paling penting mematuhi apa yang diajarkannya. Pertanyaan bagi kita, mengapakah tidak pernah menjadi hal yang sia-sia dalam Ulangan 32 ayat 47 terjemahan New King James Version untuk menaati firman Allah dan mengajarkannya kepada anak-anak Anda? Saudaraku, banyak hal yang kita secara manusia, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah pernah kita mengalami sesuatu yang luar biasa, pertolongan yang tidak kita duga datang dengan sendirinya, dan jalan keluar yang kita tidak pikirkan ternyata terjadi ada di depan mata kita dalam masalah-masalah kita. Dan ketika kita berdoa, apakah kita tidak mendapatkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera? Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan, apakah kita tidak mendapatkan arahan yang jelas bahwa berkat Allah itu ada selagi kita di dunia, atau bahkan ketika kita di surga kelak? Yang pasti Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita melalui firman-Nya, menunjukkan kepada kita apa yang salah, apa yang benar, bagaimana menunjukkan kasih setia Allah dalam hidup kita, dan bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang kita rasakan, kita alami dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka besar, mereka tidak disentuh oleh pengalaman kasih karunia Tuhan, tidak dibentuk oleh firman Allah yang mengajarkan tentang kebenaran, kesucian, kebaikan, dan rasa syukur, sehingga mereka hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, pengertian mereka sendiri, budaya yang ada, dan tradisi yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mereka dibawa lambat laun semakin jauh daripada Tuhan, dan tidak menerima Alkitab seutuhnya sebagai kebenaran dan Allah yang berbicara melalui firman yang tertulis. Baiklah, kita mulai dari masa kecil membentuk anak-anak kita untuk membawa mereka kepada kasih karunia kemuliaan Tuhan. Percayalah saudaraku bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup kita karena Tuhan. Tuhan sendiri sudah mati dan bangkit dari kubur dan naik ke surga dengan saksi bukan hanya 2, 3, atau 4 orang, tetapi puluhan orang. Dan itu harus menjadi sesuatu kesaksian dan iman dalam jiwa kita dan anak-anak kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, supaya kami semakin memahami Alkitab-Mu, baik dalam satu bahasa maupun 2 bahasa, atau didukung oleh bahasa asli, supaya kami tetap memuliakan Engkau. Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan kami pada arah yang tepat, yang jelas. Kami harus menjaga iman percaya kami, memberikan diri kami kepada kehendak-Mu, supaya kami tetap memuliakan Engkau Tuhan dalam memahami Alkitab dan menyebarkannya, membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga banyak orang yang bertobat memuliakan Engkau dan menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami serahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, dalam tangan kasih karunia-Mu. Termulialah Engkau selalu Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tukang kayu mencari palu, tukang bicara mencari kata. Hendaklah kita punya malu, agar selalu ingat, jangan berdusta. Bonzo Horas.